Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi di hari ini yaitu materi tentang surat Al-Ghasyiyah. Nah, setelah kemarin kita membahas materi surat Al-Fajr ya, isi kandungan suratnya ya, lalu hafalannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke surat Al-Ghasyiyah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini sesuai tadi yang Bapak sampaikan, yaitu materi tentang surat Al-Ghasyiyah. Nah, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa atau kalian dapat mengetahui isi kandungan surat Al-Ghasyiyah. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan ya surat Al-Ghasyiyah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan makna atau isi kandungan surat Al-Ghasyiyah di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak video berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita simak materi Quran surat Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-Ghasyiyah artinya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini menceritakan keadaan manusia pada hari kiamat. Selain itu, diterangkan juga kenikmatan penghuni surga dan kesengsaraan penghuni neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan tentang kekuasaan Allah yang harus kita tafakuri dan memerintahkan kepada umat manusia untuk saling mengingatkan. Nah, untuk ayat pertama surat Al-Ghasyiyah berisi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaan ini bukan untuk dijawab, melainkan ajakan untuk berpikir. Dalam ayat 2 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa pada hari kiamat terdapat dua golongan umat manusia. Nah, apa saja sih golongan umat manusia ini? Nah, golongan yang pertama, mukanya tertunduk merasa terhina. Selanjutnya di dunia bekerja keras kepayahan ya. Selanjutnya memasuki api yang sangat panas nanti ya, akhirnya di akhirat tuh. Selanjutnya mendapat minuman yang sangat panas juga tuh ya. Selanjutnya tidak memperoleh makanan selain pohon berduri, dan makanannya tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Nah, ini golongan orang yang pertama, golongan orang yang merugi. Nah, atau kemarin kita sudah bahas ya di dalam surat kemarin Al-Balad ya. Nah, ada golongan kanan dan golongan kiri. Nah, ini golongan pertama termasuk golongan kiri ya. Nah, orang-orang yang semasa hidup di dunia dia tidak mau melaksanakan kebaikan dan tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya di akhirat dia mendapatkan siksaan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sedangkan golongan kedua atau golongan kanan ya, yang pertama mukanya berseri-seri,
dia bahagia ya, otomatis. Selanjutnya di dunianya pun penuh keridoan, dalam artian dia setiap melaksanakan aktivitas didasari dengan rasa ridho, rasa ikhlas ya. Nah selanjutnya memasuki surga yang tinggi. Nah tentunya surga yang tinggi itu adalah surga Firdaus ya. Nah luar biasa. Dan selanjutnya tidak mendengar omongan yang sia-sia, lalu mendapat mata air yang mengalir ya, mendapat dipan-dipan yang ditinggikan ya tempat-tempatnya. Nah selanjutnya tersaji gelas-gelas minuman, bahkan gelas-gelas minuman ini dari emas ya, luar biasa. Dan selanjutnya mendapat bantal-bantal sandaran. Nah ini ya salah satu kenikmatan juga ya. Dan terakhir mendapatkan permadani-permadani yang terhampar. Nah ini adalah gambaran bagi orang-orang yang ketika masa hidup di dunianya dia senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan kesabaran. Nah dan dia akan mendapat ganjaran yang setimpal, yaitu kenikmatan kelak di akhirat. Nah ya selanjutnya pada ayat 17 sampai ayat 20 kita dapat menafakuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa dengan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta, lalu meninggikan langit ya, langit yang tanpa tiang nih ya. Selanjutnya menegakkan gunung-gunung dan menghamparkan bumi. Nah ini hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun makhluk yang mampu berbuat demikian ya. Sehebat apapun makhluk tidak akan dapat menciptakan ya apa yang Allah ciptakan. Nah selanjutnya dalam ayat 21 dan ayat 26 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Walaupun demikian kita bukan orang yang berkuasa atas mereka. Nah jika setelah diberi peringatan dan mereka masih menolak dan berpaling, maka hanya Allah lah yang berhak memberi balasan kepada mereka ya. Nah maksudnya adalah ketika kalian mengajak kepada kebaikan, contoh misalkan kalian mengajak sholat ke masjid sedangkan teman kalian belum mau untuk ke masjid, maka nah di sini ya kita serahkan kembali kepada Allah bahwa Allah lah yang akan membuka pintu hatinya. Kita hanya berhak untuk mengingatkan dan juga untuk mengetuk pintu hatinya. Dan yang akan membukakan pintu hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai orang-orang yang beriman, kita harus saling mengingatkan. Jika ada teman yang meninggalkan kewajiban dari Allah, contohnya berbuat maksiat, bertutur kata tidak sopan atau tidak baik ya, nah berbicara yang kasar, nah itulah ya kita harus bisa mengingatkannya. Kita saling mengingatkan tentunya dengan cara sebaik mungkin ya. Kalau kita biarkan, nah ini ternyata kita akan ikut berdosa juga ya. Apabila kita sudah memperingatkan ya, maka ini sudah menjadi satu kewajiban kita. Kita tidak akan ditanya nanti kelak di akhirat ya, bahwa ketika nanti di akhirat pun kita akan ditanya ya tentang teman kita yang tidak melaksanakan ibadah atau tidak melaksanakan kebaikan di alam dunia. Nah, mengapa kita tidak mengingatkan pada saat di dunia? Nah, itu ya. Makanya disinilah kesempatan kita untuk saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimak videonya? Nah, itu tadi adalah isi kandungan surat Al-Ghasyiyah dan penjelasan tentang surat Al-Ghasyiyah. Nah, jangan lupa nanti dihafalkan oleh kalian ya, perlahan-lahan saja ya, insya Allah. Jadi intinya nanti di kelas 6 ya, kalian ketika mau naik ke kelas 6 kalian sudah hafal 3 surat minimal ya, yang tadi yang kemarin ya kita surat Al-Balad, Al-Fajr dan Al-Ghasyiyah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, setelah materi yang tadi sudah Bapak sampaikan,
Nanti tugasnya adalah kalian literasi ya, dan juga silahkan dihafalkan kembali suratnya. Bagi yang belum hafal surat Al-Balad atau yang belum setoran ke Bapak surat Al-Balad, Al-Fajr, nanti Bapak tunggu ya. Tenang saja, nyantai ya. Insya Allah. Semoga Allah permudah hafalannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi nanti selanjutnya tentang hukum bacaan ya, hukum bacaan di dalam Al-Quran atau hukum tajwid. Nah ya, nanti kita akan belajar tentang itu semua ya. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, dan juga intinya semoga pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa bertatap muka langsung nanti di sekolah ya, insya Allah. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kalian paham ya. Nah baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.